kembali di warung kopinya Cak Agus. Sudah ngopi belum? Yuk kita ngopi. Seruput di sini. Mantap. Serius. Cak Agus gak bohong. Mantap kopi ini Cak Agus hari ini. Mantap pokoknya. Mak nyus sembarang. Pokoknya mantap pol. Cak Agus gak bohong. Nah, ngomong-ngomong tentang bohong teman-teman, konco-konco, dulur-dulur, poros dek KBI, Cak Agus hari ini mau ngobrol tentang bohong. Nah, menurut teman-teman, sebenarnya penyebab kebohongan itu apa sih gitu ya? Jadi menurut teman-teman semua, penyebab kebohongan itu apa? Yang menyebabkan seseorang berbohong itu apa? Nah, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Menurut teman-teman, penyebab kebohongan itu apa? Dan hari ini Cak Agus akan menyampaikan gitu ya. Akan menyampaikan, membagikan, men-sharingkan, men-sharingkan penyebab kebohongan menurut versi ini Cak Agus. Lah, menurut versi ini teman-teman seperti apa? Tulislah di kolom komentar. Nah, menurut Cak Agus ini, kenapa seseorang itu kok berbohong gitu ya? Ini ada beberapa alasan. Menurut Cak Agus, sekali lagi menurut Cak Agus ada beberapa alasan. Yang pertama, orang berbohong itu karena untuk menyelamatkan diri atau lepas dari situasi yang sulit. Misalnya nih, situasi yang sulit gini. Ada orang yang mencopet gitu ya. Terus ketahuan orang. Ketahuan massa, dikejar, lari dan sembunyi di rumah teman-teman semua. Kemudian orang yang lari terus mencari dan tanya sama teman-teman, di mana gitu? Copet itu ada di mana? Tahu nggak copetnya ada di mana? Nah, kadang orang berbohong itu untuk menyelamatkan situasi, untuk menyelamatkan seseorang atau siapapun atau diri sendiri dalam situasi yang sulit. Terus ngomong, oh enggak, saya nggak tahu, aku nggak ngerti, saya nggak tahu copetnya ada di mana. Padahal kita ngerti, padahal kita tahu. Nah, ini salah satu alasan orang berbohong. Mungkin akan ngomong bohong demi kebaikan. Ya, itu tadilah untuk menyelamatkan seseorang dalam situasi yang sulit. Ada juga berbohong untuk menyenangkan orang lain. Yang penting orang lain senang gitu ya. Gak apa-apa lah bohong-bohong didik gitu ya. Ada juga yang berbohong demi apa? Demi mendapat pujian. Atau kata yang ngetren itu apa? Pencitraan. Demi pencitraan mendapatkan citra gitu. Citra diri, mendapatkan image yang baik di depan khalayak ramai, di depan banyak orang, akhirnya berbohong. Nah, itu beberapa alasan gitu menurut Cak Agus. Karena pingin dipuji gitu ya. Karena yang pertama tadi situasi yang sulit, pingin dipuji, pingin menyenangkan orang lain. Ada juga yang berbohong itu karena gini, karena supaya tidak malu, supaya nggak malu sama orang lain. Ya, ujung-ujungnya dapat pujian itu tadi gitu. Makanya teman-teman, dulur-dulur kabeh ya, para konco-konco kabeh, dulur-dulurku kabeh, kita harus berhati-hati dengan yang namanya bohong. Karena kebohongan yang satu itu bisa menghadirkan kebohongan yang lain. Akhirnya bisa menjadi bola salju. Lah, kalau sudah menjadi bola salju ini berbahaya gitu ya. Berbahayanya apa? Ya, seseorang yang bohong, misalnya Cak Agus gitu yang bohong, ya akan terus-terusan bohong untuk menutupi kebohongan yang lain. Untuk menutupi kebohongan yang satu, berbohong gitu ya. Berbohong, akhirnya dua kebohongan. Kemudian untuk menutupi dua ini, berbohong lagi. Takut nanti kalau ketahuan malu. Takut nanti kalau ketahuan nggak akan dihormati orang lagi, nggak akan disegani lagi dengan orang gitu. Jadi bohong itu menurut Cak Agus sangat berbahaya. Dan Cak Agus juga nggak setuju ada istilah bahwa bohong atau dusta itu ada. Ya, bohong putih atau dusta putih, Cak Agus nggak setuju gitu ya. Bagi Cak Agus ya bohong gitu. Misalnya gini, contohnya begini. Teman-teman punya waktu, teman-teman punya batu gitu ya. Ini hampir pakai bahasa Jawa, batu itu kan waktu gitu. Makanya keliru waktu, keliru itu tadi keliru, salah gitu ya.
Kalau teman-teman punya batu yang besarnya segini dengan batu yang besarnya segini, coba kedua batu ini teman-teman lempar ke air. Mana batu yang akan tenggelam? Batu yang segini atau batu yang segini? Mana yang akan tenggelam? Iya, betul. Bukan batu yang segini yang akan tenggelam, bukan juga yang segini yang akan tenggelam, tapi dua-duanya. Jadi bagi Cak Agus ya, bohong ya tetaplah bohong, bohong itu salah. Nggak ada bohong untuk ini dan itu, tetap bohong itu tidak dibenarkan, bohong itu salah. Karena apa? Ujungnya nanti kebohongan yang satu menjadi kebohongan yang lain. Nah, sekarang begini, yang jadi persoalannya begini. Kalau kita ketemu dengan orang yang suka berbohong, ya kan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mengambil sikap? Apalagi kalau yang bohong itu orang yang kita segani. Mungkin itu pimpinan kita, mungkin itu atasan kita, mungkin itu orang tua kita. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan seperti ini? Kalau kita tegur, salah. Nggak kita tegur, salah. Makanya ada lagunya Si Malakama, serba salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Begini teman-teman, menurut Cak Agus ini yang harus kita lakukan. Nah, yang harus kita lakukan, kita cari penyebabnya. Apa sih kenapa kok dia berbohong? Kalau kita sudah tahu penyebabnya, pasti kita tahu cara menghadapinya. Misal, dia berbohong karena ingin dipuji. Lah ketika orang itu berbohong, ya sudah, cuekin saja gitu. Jangan tanggapi, biarkan saja. Lama-lama capek kok dia berbohong. Tahu nggak? Lah kalau misalnya penyebabnya yang lain, ya udah cari ini. Kalau sudah ketemu penyebab yang lain, penyebab apa? Ya kita selesaikan dari situ. Oh ya, satu lagi gini teman-teman. Kalau kita tahu nih penyebabnya apa. Nah, orang yang berbohong itu tadi seperti Cak Agus katakan kan seperti bola salju. Kebohongan yang satu menutupi kebohongan yang lain, dilakukan untuk menutupi kebohongan yang lain. Jadi yang harus kita lakukan gini. Ketika orang tersebut sudah mengakui bahwa dia berbohong, jangan dibully. Sampean kabeh ojo bully dia. Jangan ember kemana-mana ngomong, oh iku loh ternyata bohong. Ya, kalau seperti itu ya, kapan dia akan berhenti jadi pembohong? Pasti dia akan malu. Kalau merasa malu, ya dia untuk menutupi rasa malunya bohong lagi, dan bohong lagi. Nggak akan selesai-selesai. Kalau kita sudah lakukan ini, kita cari penyebabnya apa. Misal penyebabnya ingin dipuji, kita cueki, kita biarkan. Ketika dia berbohong, kita nggak responi, kita nggak puji dia. Ya kan, nggak puji dia, lama-lama dia akan bosan dengan kebohongannya. Nah, kalau dia sudah jujur, oh ya maaf, aku sudah bohong begini-begini, jangan dibully, tapi dirangkul, ayolah sudah jangan berbohong lagi. Ya kan, ketika kita bully dia semakin malu, nanti akan melahirkan kebohongan yang selanjutnya. Kalau itu sudah kita lakukan, mungkin kalau ada penyebab kebohongan yang lain, pasti caranya lain. Ini yang satu contoh saja yang Cak Agus berikan. Kalau dengan contoh kasus yang Cak Agus berikan tadi, masih juga berbohong, panggil, ngobrollah 4 mata, empat mata gitu ya. Ngobrollah 4 mata, jangan sekali lagi, jangan permalukan. Kita ngobrol, kita ngomong, kita ajak ngomong dengan permisi dan segala hormat. Kita ngomong, ayolah Bapak, Ibu, saya tahu bahwa yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak benar. Itu adalah sebuah kebohongan. Ayo mulai sekarang jangan berbohong lagi, lupakan yang itu. Jangan sampai kebohongan yang dilakukan Bapak dan Ibu terus menggulung menjadi bola salju yang lama-kelamaan akan menghancurkan Bapak dan Ibu sendiri. Nah, yang terakhir ini ya, kita lakukan seperti itu. Kita panggil 4 mata. Jangan sampai mempermalukan orang tersebut. Apalagi kalau itu atasan kita, orang yang sangat kita hormati. Cak Agus yakin dengan cara seperti itu ya, orang yang bohong tadi nggak akan mengulangi kebohongannya.
Itu dengan satu kasus contoh ketika orang berbohong ingin dipuji dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Kalau kasusnya yang lain, ya selesaikan sesuai dengan kasusnya yang ada. Nah, sekian dulu obrolan di warung kopinya Cak Agus. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya dan salam.